Di sebuah desa terpencil, ketakutan merajalela, tak ada satupun warga yang berani keluar rumah saat malam tiba. Konon, sosok pocong gentayangan menuntut balas, menebar teror bagi siapa saja yang berani melintas. Bukan sekadar cerita mistis, tapi dendam lama yang terkubur, kini kembali menghantui. Inilah kisah teror pocong desa. Warga tak ada yang berani keluar malam. Apakah arwah itu benar-benar menuntut balas? Atau ada rahasia kelam yang disembunyikan desa ini? Desa Cikanyere terletak di lereng pegunungan dengan udara dingin yang biasanya menenangkan. Namun sejak sebulan terakhir, suasana damai itu berganti menjadi mencekam. Setelah matahari terbenam, jalanan desa berubah sepi. Pintu-pintu rumah ditutup rapat, jendela dikunci, dan tidak ada suara canda anak-anak yang biasa bermain di halaman. Desa itu bagaikan mati sebelum waktunya. Malam itu, bulan purnama menggantung bulat di langit. Cahayanya menyoroti persawahan yang terbentang luas di pinggir desa. Angin bertiup pelan, membawa bau anyir tanah basah. Dari dalam rumah-rumah kayu, warga duduk gelisah. Mereka sudah terbiasa dengan sunyi, tapi malam ini terasa berbeda, terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang mengintai. Beberapa warga berbisik, bercerita tentang suara ketukan yang sering datang tengah malam. Ketukan itu tidak seperti orang biasa, keras tapi teratur, selalu berhenti tepat 3 kali. Jangan buka pintu kalau mendengar itu, pesan seorang tetua desa. Itu bukan manusia yang mengetuk. Kata-kata itu membuat bulu kuduk anak-anak berdiri. Desas-desus pun makin berkembang setelah salah satu pemuda, Dani, mengaku melihat sosok putih melompat di persawahan. Ia bersumpah bahwa kain putih itu kotor, penuh tanah, dan matanya merah menyala. Namun sebagian orang menuduh Dani berbohong untuk mencari perhatian. Tapi semenjak itu, Dani jatuh sakit, tubuhnya lemas, dan ia tak berhenti mengigau menyebut kata pocong. Kepala desa mencoba menenangkan warganya dengan berkata bahwa itu hanya kabar angin. Namun diam-diam ia sendiri merasa takut. Sebagai pemimpin, ia tahu rumor bisa memecah belah, tapi ia juga sadar ada hal aneh yang memang sedang terjadi. Makam tua di ujung desa sempat digali orang tak dikenal beberapa minggu lalu. Mungkinkah ada hubungannya? Sementara itu, anak-anak kecil menangis setiap malam, mengaku mendengar suara seseorang tertawa di luar jendela. Para orang tua pun semakin panik. Mereka mulai menyalakan dupa dan meletakkan sesajen di teras rumah, berharap bisa menenangkan makhluk halus yang bergentayangan. Namun, tidak semua percaya. Raka, seorang pemuda desa yang dikenal keras kepala, menolak tunduk pada rasa takut. Ia yakin bahwa semua ini punya penjelasan. Baginya, hantu hanyalah cerita untuk menakut-nakuti orang. Tapi semakin ia mendengar kisah warga, semakin ia merasa bahwa ada misteri yang harus diungkap. Malam itu, ketika semua orang memilih mengunci diri, Raka diam-diam keluar rumah. Ia berdiri di depan pagar bambu, menatap ke arah persawahan yang diterangi cahaya bulan. Sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar. Ia menantang dirinya sendiri untuk membuktikan bahwa pocong hanyalah rekayasa. Namun, langkah kakinya terhenti ketika angin dingin berembus kencang. Suara aneh terdengar, seperti kain diseret di tanah. Raka merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, tapi ia tetap berusaha tenang. Senter di tangannya bergetar, matanya menajamkan pandangan. Lalu, dari kejauhan, ia melihat sesuatu bergerak. Sesosok putih, melompat perlahan di antara padi yang bergoyang. Tubuhnya terikat kain kafan, wajahnya tertutup, hanya matanya yang terlihat merah menyala. Dan saat sosok itu berhenti, Raka merasa seolah pocong itu sedang menatap langsung ke arahnya. Raka berdiri terpaku, tubuhnya kaku seolah tak bisa digerakkan. Sosok putih itu tidak lagi melompat, melainkan berdiri diam, hanya kain kafan yang kotor berkibar pelan tertiup angin. Suasana sekitar benar-benar hening, hanya suara napas Raka sendiri yang terdengar berat. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir logis, ini pasti orang yang menyamar, pasti ada yang sengaja menakuti warga. Namun,
Tatapan merah dari balik kain kafan itu membuat pikirannya kacau. Ia mundur beberapa langkah, lalu tiba-tiba sosok itu bergerak. Bukan melompat seperti biasanya orang menggambarkan pocong, melainkan seperti diseret ke depan, dengan kain kafan menimbulkan suara gesekan tanah. Raka menelan ludah, senter di tangannya diarahkan lurus ke sosok tersebut, tapi cahaya hanya memantul samar di kain putih kotor itu. Ketika hendak berbalik, kakinya menginjak tanah basah dan meninggalkan bekas. Ia baru sadar bahwa di sekitarnya sudah ada banyak jejak kaki aneh, besar, dalam, seolah bukan kaki manusia biasa. Jejak itu berjejer rapi, mengarah langsung ke makam tua di ujung desa. Raka merasakan ada sesuatu yang mengalir dingin di punggungnya, seolah dipaksa untuk mengikuti jalur itu. Dengan langkah pelan, ia menyusuri jejak tersebut. Senter menyorot setiap tanda di tanah, memperlihatkan bekas-bekas tanah yang terangkat seperti baru saja diinjak. Angin semakin kencang, membuat bulir padi bergoyang liar, menciptakan bayangan-bayangan menakutkan. Semakin ia melangkah, semakin terasa berat, seperti ada beban yang menahan di bahunya. Tiba-tiba, terdengar suara tawa kecil. Bukan tawa manusia normal, melainkan tawa parau yang panjang, bergema di tengah persawahan. Raka berhenti, memutar senter ke segala arah, tapi tak menemukan siapapun. Suaranya datang entah dari mana, seolah menyelimuti seluruh ladang. Raka mencoba menegaskan hatinya. Ia menggenggam parang kecil yang dibawanya, mencoba terlihat berani meskipun dalam hati ia mulai goyah. Kalau memang kau hantu, tunjukkan dirimu. Jangan hanya menakut-nakuti. Teriaknya lantang, suaranya menggema di tengah sawah kosong. Tak lama setelah teriakan itu, sosok putih muncul kembali, kali ini lebih dekat. Matanya memancarkan cahaya merah yang lebih terang, tubuhnya meloncat dengan gerakan kaku. Raka panik, kakinya hampir tergelincir saat mundur. Ia sempat melihat dengan jelas wajah sosok itu tertutup kain, tapi ada cairan hitam merembes dari bagian kepala hingga dada. Ia berlari sekencang mungkin ke arah desa. Nafasnya tersengal, senter hampir terjatuh dari tangannya. Namun langkahnya seakan semakin berat, seolah tanah yang dipijaknya menolak. Di belakangnya, suara kain diseret terdengar semakin dekat, membuat jantungnya berdegup kencang. Saat hampir mencapai pagar bambu rumahnya, terdengar teriakan panjang yang begitu nyaring. Suara itu bukan hanya terdengar oleh Raka, tapi juga oleh sebagian warga yang terbangun dari tidurnya. Mereka mendengar jelas jeritan yang memecah keheningan malam, jeritan yang seolah berasal dari seseorang yang disiksa habis-habisan. Raka berhasil masuk ke rumah, menutup pintu dengan tubuh gemetar. Dari balik celah jendela, ia melihat persawahan masih diterangi cahaya bulan. Sunyi kembali, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, hatinya tahu satu hal, apa yang ia lihat barusan bukan sekadar bayangan atau trik manusia. Itu nyata, pocong itu ada. Keesokan paginya, desa Cikanyere digemparkan kabar mengejutkan. Pak Jaya, seorang petani tua yang tinggal tak jauh dari persawahan, ditemukan pingsan di dekat ladang. Tubuhnya penuh dengan memar seperti dipukul benda keras, sementara wajahnya pucat pasi seolah kehilangan darah. Ketika beberapa warga mencoba membangunkannya, Pak Jaya hanya mengigau lemah sambil terus menyebut satu kata, "Pocong, jangan dekati aku, pocong." Berita itu menyebar cepat ke seluruh pelosok desa. Warga yang sebelumnya masih setengah percaya, kini mulai yakin bahwa teror pocong bukan sekadar cerita. Anak-anak kecil semakin ketakutan, enggan bermain di luar rumah bahkan pada siang hari. Suasana desa yang biasanya ramai dengan suara tawa berubah muram, dipenuhi rasa cemas yang tak terucapkan. Raka yang mendengar kabar itu merasa bersalah. Ia tahu apa yang dilihatnya malam tadi nyata, tapi ia tak punya bukti untuk meyakinkan orang lain. Ia pun mendatangi rumah Pak Jaya, mencoba menenangkan hati. Namun ketika ia melihat kondisi tubuh Pak Jaya yang masih gemetar, rasa takut kembali menyergap. Luka-luka di tubuh Pak Jaya terlalu nyata untuk disebut sekadar kecelakaan.
Beberapa tetua desa kemudian berkumpul untuk membahas langkah berikutnya. Kepala desa mengusulkan untuk memanggil seorang ustaz dari luar daerah. Kita butuh orang yang lebih paham soal hal-hal gaib. Kalau ini terus dibiarkan, warga bisa meninggalkan desa, katanya dengan suara tegas, meskipun matanya menunjukkan ketakutan yang sama dengan yang dirasakan semua orang. Sore itu, seorang ustaz bernama Kiai Mahfud akhirnya tiba. Tubuhnya kurus, namun sorot matanya tajam, penuh wibawa. Ia mendengarkan dengan seksama cerita warga, lalu berjalan perlahan ke arah persawahan sambil membaca doa. Warga mengikutinya dengan hati-hati, seakan takut sesuatu akan muncul kembali. Saat tiba di dekat makam tua, Kiai Mahfud berhenti. Ia mengangkat tangannya, menutup mata, lalu menarik napas panjang. Ada sesuatu yang sengaja dibangkitkan di sini, katanya lirih. Energi ini bukan dari roh penasaran semata, melainkan ada yang memanggilnya. Kalimat itu membuat suasana semakin mencekam. Raka menatap makam tua itu dengan perasaan campur aduk. Ia teringat jejak-jejak besar yang dilihatnya malam tadi, juga suara tawa parau yang masih terngiang di telinganya. Apakah benar ada manusia yang sengaja mengotak-atik makam untuk tujuan jahat? Dan kalau iya, siapa yang berani melakukan hal sekeji itu? Malam pun tiba. Kiai Mahfud meminta seluruh warga untuk tidak keluar rumah dan menyalakan doa bersama di masing-masing rumah. Namun, sekitar tengah malam, terdengar lagi suara teriakan panjang. Kali ini lebih nyaring, lebih jelas, seolah seseorang tengah diseret paksa. Beberapa warga ketakutan, menangis, dan berdoa keras-keras agar teror itu segera berhenti. Raka yang tak bisa tidur memberanikan diri melihat dari balik jendela. Di kejauhan, di antara kabut tipis persawahan, ia melihat kilasan sosok putih melompat-lompat dengan gerakan kaku. Hatinya berdegup kencang, tangannya bergetar. Ia menutup tirai cepat-cepat, bersembunyi di balik dinding, tapi rasa takut itu sudah terlanjur merasuk dalam-dalam. Malam itu, hampir seluruh warga tidak bisa tidur. Suara-suara aneh terus terdengar, dan bayangan putih seolah muncul di setiap sudut mata. Sejak kejadian itu, satu hal jadi pasti, tak ada seorang pun yang berani keluar rumah setelah gelap. Desa Cikanyare kini benar-benar dikuasai ketakutan. Pagi itu, langit desa Cikanyare tampak mendung. Warga berkumpul di balai desa, wajah mereka penuh ketakutan. Setelah semalaman diguncang teriakan misterius dan bayangan pocong, semua sepakat bahwa sesuatu harus dilakukan. Kiai Mahfud kemudian mengusulkan untuk meninjau makam tua yang selama ini menjadi sumber kecurigaan. Meski banyak yang takut, akhirnya beberapa pemuda termasuk Raka bersedia ikut. Perjalanan menuju makam terasa panjang dan menegangkan. Jalan setapak yang biasanya dilalui petani kini terasa asing. Angin berembus dingin, daun-daun kering berguguran, dan burung gagak hitam berputar-putar di atas pohon besar dekat area pemakaman. Semua yang hadir merasakan hawa aneh, seolah ada mata tak kasat mata yang mengawasi. Sesampainya di lokasi, suasana semakin menyeramkan. Beberapa nisan terlihat rusak, tanah di sekelilingnya tampak seperti baru. Digali, ada bekas kemenyan terbakar dan bunga 7 rupa berserakan, tanda jelas bahwa seseorang telah melakukan ritual di sana. Warga saling pandang, sebagian mulai berbisik penuh curiga. Kiai Mahfud lalu berdiri di depan sebuah makam yang tanahnya masih gembur. Ia menutup mata, merapal doa-doa, lalu tiba-tiba wajahnya berubah pucat. Ini bukan makam biasa yang dibuka, ucapnya. Ada yang sengaja membangunkan roh yang sudah tenang, lalu mengikatnya dengan niat jahat. Inilah sebab teror pocong itu muncul. Mendengar hal itu, beberapa warga ketakutan dan mundur menjauh. Ada yang langsung bersimpuh, menangis ketakutan, bahkan ada yang ingin segera pulang. Namun Raka tetap bertahan, meski tubuhnya gemetar. Hatinya ingin tahu siapa pelaku sebenarnya di balik kekacauan ini. Saat Kiai Mahfud melanjutkan bacaan doa, tiba-tiba terdengar suara tawa melengking dari arah pohon beringin besar. Semua kepala serentak menoleh. Samar-samar, terlihat sosok putih berdiri di bawah pohon itu.
Tubuhnya kaku, kepalanya tertunduk, lalu perlahan menghilang seolah ditelan udara. Beberapa warga menjerit histeris. "Tenang," seru Kiai Mahfud lantang. "Itu hanya bayangan dari roh yang belum tenang. Jangan biarkan rasa takut menguasai hati kalian." Namun kata-katanya tidak sepenuhnya menenangkan, karena hawa dingin semakin menusuk, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Raka menatap makam yang rusak itu dengan rasa marah. Siapapun yang berani menggali makam dan membangkitkan roh hanya untuk kepentingan sendiri, pasti punya niat busuk batinnya. Ia bertekad mencari tahu kebenaran meski harus menghadapi bahaya. Sebelum kembali ke desa, Kiai Mahfud berpesan kepada warga agar tetap waspada. Ini bukan hanya masalah hantu. Ada manusia di balik semua ini. Dan sebelum kita menemukannya, teror ini tidak akan berhenti. Kata-kata itu menggantung di udara, menambah kecemasan yang sudah melanda desa. Malam itu, semua orang menutup rumah lebih rapat dari biasanya. Di benak mereka hanya ada satu pertanyaan, siapa orang tega yang membangunkan pocong itu, dan apa tujuannya? Sejak kepulangan dari makam tua, bisik-bisik kecurigaan mulai terdengar di setiap sudut desa. Warga saling tuduh, menebak siapa yang tega melakukan ritual terlarang itu. Ada yang menyebut nama dukun tua di ujung desa yang terkenal suka ilmu hitam, ada pula yang menuding keluarga baru yang pindah beberapa bulan lalu. Suasana desa yang tadinya kompak, kini mulai retak karena rasa curiga. Raka memperhatikan dengan seksama. Ia tahu, tuduhan tanpa bukti bisa memicu keributan lebih besar. Namun, diam-diam ia merasa bahwa cerita tentang seseorang membawa kendi besar dan bunga 7 rupa ke arah makam bukan sekadar omongan kosong. Beberapa saksi mengaku melihat bayangan orang berjalan tengah malam, tapi tak ada yang berani mendekat. Pak Jaya, yang masih sakit akibat insiden malam sebelumnya, mulai jadi pusat perhatian. Warga bertanya-tanya, mengapa ia yang justru jadi korban? Apakah ia tahu sesuatu? Atau justru ia yang menjadi target dari orang yang melakukan ritual tersebut? Raka pun memutuskan untuk menjenguknya lagi, berharap mendapat jawaban. Di rumah sederhana Pak Jaya, suasana sunyi. Lelaki tua itu masih terbaring lemah, matanya setengah terbuka. Saat Raka mencoba berbicara, Pak Jaya hanya berbisik lirih, aku lihat dia, membawa kendi, di makam, bibirnya bergetar. Lalu ia jatuh kembali ke dalam tidur yang gelisah. Kata-kata itu membuat Raka semakin penasaran. Sore harinya, warga kembali berkumpul di balai desa. Kepala desa mencoba menenangkan semua pihak agar tidak menuduh sembarangan. Namun bisikan-bisikan kecurigaan sulit dibendung. Beberapa pemuda bahkan mulai merencanakan ronda malam untuk menangkap siapapun yang berkeliaran di sekitar makam. Kiai Mahfud ikut angkat. Bicara, setan hanya bisa menakut-nakuti jika hati kita lemah. Yang lebih berbahaya adalah manusia yang tega memanfaatkan setan untuk tujuan kotor. Jangan saling tuduh, tapi perkuat doa dan keberanian. Kata-katanya membuat sebagian warga lega, tapi sebagian lagi masih diliputi ketakutan. Malam itu, Raka tak bisa tidur. Ia terus memikirkan kata-kata Pak Jaya tentang kendi. Siapa yang membawanya? Untuk apa? Ia teringat sebuah kisah lama yang pernah ia dengar, bahwa kendi sering digunakan dalam ritual pemanggilan arwah. Kalau benar begitu, maka orang itu sengaja mengikat pocong untuk menebar teror. Dengan tekad bulat, Raka memutuskan untuk ikut ronda malam. Ia tahu risikonya besar, tapi ia tidak bisa membiarkan desanya terus diliputi ketakutan. Beberapa pemuda lain setuju menemaninya, meski wajah mereka tak bisa menyembunyikan rasa cemas. Menjelang tengah malam, mereka duduk di pos ronda, menatap ke arah sawah yang diterangi cahaya bulan. Sunyi, hanya suara angin dan gesekan dedaunan. Namun, di hati mereka, bayangan pocong seakan sudah berdiri di depan mata. Semua menunggu dalam tegang, berharap malam itu memberi jawaban. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari arah jalan menuju makam. Bukan suara hewan, melainkan jelas suara manusia. Pemuda-pemuda itu saling pandang,
lalu berdiri bersiap. Raka menggenggam erat parangnya. Kalau itu manusia, kita tangkap malam ini, katanya dalam hati. Tapi jika bukan, mereka harus siap menghadapi sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Malam itu, langit terlihat mendung meski bintang-bintang masih berkelip samar. Angin berhembus membawa aroma tanah basah, seolah ada sesuatu yang baru saja lewat. Beberapa pemuda nekat berkumpul di dekat ladang tebu yang terletak di pinggiran desa. Ladang itu terkenal lebat dan gelap, bahkan di siang hari pun terasa menyesakkan. Konon, pocong kerap terlihat melintas di antara batang-batang tebu tinggi. Kalau memang berani, kita buktikan malam ini, ujar Surya, pemuda paling vokal di antara mereka. Dengan bekal senter seadanya, mereka melangkah masuk ke dalam ladang, menantang rasa takut yang sejak lama menghantui warga desa. Baru beberapa meter masuk, suasana berubah semakin mencekam. Suara gesekan daun tebu terdengar seperti bisikan samar, membuat bulu kuduk merinding. Senter yang dibawa salah satu pemuda tiba-tiba redup, lalu padam tanpa sebab. Mereka terdiam, hanya bisa mendengar detak jantung sendiri yang semakin kencang. Tiba-tiba, angin kencang menerpa, menggoyangkan batang-batang tebu hingga terdengar seperti jeritan. Di tengah kegelapan, salah satu pemuda melihat sesuatu melintas cepat putih, melompat di antara lorong-lorong sempit ladang. Surya menahan napas, matanya membelalak, yakin bahwa itu bukan sekadar bayangan. Ketakutan mulai merambat, membuat sebagian dari mereka ingin segera mundur. Namun langkah kaki terasa berat, seakan ada yang menahan dari balik tanah. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Bayu, salah satu pemuda, terasa lunak dan seperti bergerak, membuatnya hampir terjatuh. Saat itulah terdengar suara berat menyerupai erangan, disusul dengan bau busuk menusuk hidung. Dari kejauhan, sosok pocong perlahan muncul di lorong ladang, tubuhnya melayang setinggi batang tebu, matanya kosong menatap lurus ke arah mereka. Semua pemuda itu tak sanggup bergerak, lidah keluh, hanya mampu menatap teror yang kini berdiri di hadapan. Pagi itu, desa digemparkan oleh kabar mengejutkan. Seorang petani bernama Pak Wiryo ditemukan tergeletak di pematang sawah, tubuhnya kaku dengan wajah pucat pasi. Matanya melotot kosong, mulutnya terbuka seakan hendak berteriak, namun tak ada suara yang pernah keluar. Warga berbondong-bondong datang melihat, sebagian berbisik penuh ngeri. Dia semalam pulang larut, katanya melewati ladang tebu itu, ujar seorang ibu dengan suara gemetar. Tak ada bekas luka di tubuhnya, tapi kulitnya dingin, dan tubuhnya kaku seperti habis dicengkeram sesuatu yang tak kasat mata. Kabar itu menyebar cepat, membuat seluruh warga semakin dicekam ketakutan. Jika sebelumnya mereka hanya mendengar cerita samar tentang pocong melompat di malam hari, kini ada bukti nyata bahwa teror itu bukan sekadar dongeng. Anak-anak dilarang keluar rumah bahkan di siang hari, sementara para lelaki mulai berjaga dengan senjata seadanya. Namun meski mereka mencoba waspada, suasana desa semakin mencekam. Setiap malam, suara aneh terdengar dari arah ladang tebu, disertai bau busuk yang kadang terbawa angin ke pemukiman. Di tengah kecemasan itu, Pak Lurah memutuskan mengundang seorang dukun sepuh dari desa tetangga, Mbah Sastro, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini bukan hal biasa, ucap Mbah Sastro saat melihat tubuh Pak Wiryo. Ia kemudian menaburkan bunga 7 rupa dan membakar kemenyan, mencoba berkomunikasi dengan alam gaib. Setelah beberapa lama terdiam, wajahnya berubah tegang. Pocong itu bukan sekadar arwah gentayangan, dia terikat dendam lama, dan desa ini akan membayar harganya jika kita tak menemukan asal-muasalnya. Ucapannya membuat semua yang hadir bergidik, sadar bahwa korban pertama mungkin hanyalah awal dari bencana besar. Malam itu, Mbah Sastro bersama beberapa pemuda yang tersisa memberanikan diri melakukan ritual di tengah ladang tebu, tempat diyakini menjadi sarang teror. Langit gelap tanpa bulan, hanya cahaya obor yang bergetar tertiup angin malam. Aroma kemenyan bercampur dengan bau busuk yang semakin menyengat, membuat suasana terasa semakin menekan. Mbah Sastro duduk bersila,
membaca mantra-mantra kuno, sementara para pemuda berderet di belakangnya dengan wajah pucat. Tiba-tiba, terdengar suara jeritan panjang dari arah ladang, lalu muncul sosok pocong melompat-lompat, kain kafannya kotor, dan wajahnya hancur namun matanya menatap penuh kebencian. "Jangan mundur!" teriak Mbah Sastro lantang, menahan para pemuda yang hampir lari terbirit-birit. Pocong itu berhenti beberapa meter dari mereka, tubuhnya bergetar, dan terdengar erangan berat seolah menahan rasa sakit. Mbah Sastro terus membaca mantra hingga angin berputar kencang, batang-batang tebu bergoyang seperti diterpa badai. Dalam pusaran itu, terdengar suara menggelegar, "Aku bukan ingin menakuti, aku ingin menuntut balas." Semua terdiam, ngeri bercampur penasaran. Lalu pocong itu berteriak, mengungkap kebenaran, ia adalah arwah seorang lelaki desa yang dulu dikubur tanpa doa karena dituduh maling, padahal ia tak bersalah. Tangisan terdengar dari salah satu orang tua di antara warga yang ikut hadir. Ia berlutut, mengaku bahwa dulu dirinya ikut dalam keputusan mengubur lelaki itu secara hina demi menutupi aib keluarganya. Pocong itu menatapnya dengan sorot tajam, lalu melolong panjang. Mbah Sastro segera menaburkan bunga dan membaca doa, memohon pengampunan agar arwah itu bisa pergi dengan tenang. Perlahan, teriakan pocong melemah, tubuhnya mengepul menjadi asap putih, lalu hilang ditelan angin malam. Warga saling pandang, sebagian menangis, sadar bahwa teror itu lahir dari dosa masa lalu. Sejak malam itu, desa kembali tenang, tapi ladang tebu tetap dibiarkan terbengkalai, sebagai pengingat bahwa setiap kezaliman pasti meninggalkan jejak, bahkan setelah kematian. Teror pocong yang mencekam itu akhirnya berakhir, setelah rahasia kelam yang lama terkubur terbongkar. Arwah yang tak tenang, hanyalah bayangan dari dosa masa lalu yang belum ditebus. Setiap kezaliman, cepat atau lambat akan menuntut balas. Ingatlah, malam yang tenang bukan berarti tanpa pengawasan. Karena kadang, yang tak terlihat tetap mengintai dalam diam. Teror pocong desa. Misteri selesai, tapi jejaknya tak akan pernah hilang.